Halo Ananda, nah di sini kita akan menguji pemahaman kita terhadap sudut sehadap, sepihak, berseberangan, dan bertolak belakang. Misalkan dari gambar yang diketahui ada garis K, ada garis L, dan dipotong oleh garis M, sehingga terdapat 4 buah sudut yang terbentuk ya, sudut A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, dan B4. Jika diketahui sudut A3 adalah 110 derajat, nah A3 yang ini ya, besarnya adalah 110 derajat, maka tentukanlah besar sudut yang lain. Kita diminta untuk menentukan besar sudut yang belum diketahui. Sudut A1 berapa, A2 berapa, A4 berapa, jika hanya diketahui salah satu sudut. Kira-kira bisa nggak ya? Kita coba deh kerjain bareng-bareng ya. Sudut A3 besarnya 110 derajat. Kita ingat ada sudut yang sehadap, ada yang sepihak, ada yang bertolak belakang. Kita boleh menggunakan atau mengingat yang mana dulu ya. Misalkan Bunda ingin mencari sudut yang A1. A1 ini bertolak belakang dengan yang A3. A1 ini bertolak belakang dengan A3 ya. A1 dengan A3 bertolak belakang sehingga sudut A1 ini besarnya akan sama dengan sudut A3 karena bertolak belakang. Maka yang ini juga besarnya akan 110 derajat. Ya, sudut yang saling bertolak belakang besarnya sama besar. Lalu kita boleh nih ke samping mencari sudut A2. A2 ini berpelurus. Ingat, ada yang berpenyiku, ada yang berpelurus ya. A2 ini berpelurus dengan A1. Dimana kalau berpelurus jumlah sudutnya akan 180 derajat ya. A1 dan A2 kalau dijumlahin itu harus 180. Karena A1 itu 110, maka A2 itu besarnya akan 70 derajat. Ya, A2 70 derajat. Nah, di sini kita udah tahu sudut A1 sudah, sudut A2 juga udah, A3 diketahui, kita cari sudut A4. Sudut A4 boleh menggunakan sifat yang bertolak belakang dengan A2 juga boleh ya. Misalkan ini Bunda ambil bertolak belakang dengan yang A2 ya. Maka besarnya sama besar. Sehingga ini 70 derajat juga ya, bertolak belakang dengan A2. A2 dan A4 bertolak belakang, maka besarnya sama besar. Lalu kita lihat ke sudut B. Nah, sudut B1. B1 ini sehadap dengan yang mana? Sudut A1. Maka besarnya akan sama besar. B1 dengan A1 itu besarnya akan sama, sehingga ini juga 110 derajat. Kemudian B2 yang ini ya, B2 berseberangan dengan yang A4. B2 dengan A4 berseberangan sehingga besarnya sama, akan 70 derajat juga ya, karena berseberangan dengan A4. Atau ada yang menggunakan cara lain, misalkan ini menggunakan cara lain, A3 sepihak dengan B2, dimana jumlahnya harus 180 derajat ya kalau sepihak. Maka karena A3 110, ini yang B2 seharusnya adalah 70
derajat karena jumlahnya harus 180. Jadi sebenarnya untuk mencari besar sudut yang lain, kita bisa menggunakan sifat yang sehadap, bisa yang berseberangan, bisa yang bertolak belakang. Jadi cari yang paling mudah diingat dan paling mudah dipahami saja ya. Kemudian kalau mau mencari sudut B3, yang B3 ini kan bertolak belakang dengan yang B1, maka ini 110 juga. Lalu yang B4, B4 itu berarti 70 derajat bertolak belakang dengan yang B2. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat yang atas tuh seperti jiplakan yang bagian bawah saja ya. Kita lihat nih. Yang ini sebenarnya kayak jiplakan atau kopian dari yang bawah ya, 110, ini juga 110, kemudian yang bawahnya 70, yang bawah juga 70, kayak copy paste aja gitu ya. Itu sekilas pembahasan tentang sudut. Nah, untuk lebih paham, kalau Ananda kurang memahami video penjelasan Bunda, silahkan Ananda lihat di buku paketnya ya, di buku paket di halaman 197 di student book ya, halaman 197 sampai halaman 199. Silahkan dipahami dengan baik. Semoga video ini bermanfaat.